Pemangku Manakib Ibu Hajah Bunda Lina beserta seluruh keluarga besar Raudhah Al-Kholis Al-Karamun Syekhul Maqam Bapak Henry Husada beserta seluruh jajaran Agung Group Al-Mukaramun Ikhwan wal Ahwat yang sedang menempuh hakikat keikhwanan rahimakumullah. Alhamdulillah, sujud syukur sepenuh langit sepenuh bumi, kita semuanya bisa dan dimampukan menghadiri acara kesukaan guru agung kita semuanya, yaitu Manakib di tempatnya keluarga besar Agung Group di Hotel Serera. Dan insya Allah akan menjadi rutinitas setiap bulannya, kita semuanya akan manakib di hotel-hotel di Bandung, di seluruh Hotel Agung Group. Sebelum kita mulai kepada acara manakib, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai sosialisasi dari jam sostek, dilanjut dengan progres kegiatan Lumbung Indonesia, dan insya Allah akan disampaikan oleh Hajah Bunda Lina Mulyadi. Dan untuk progres dan teknis keberangkatan wisata religi ke Masjid Internasional Istiqlal akan disampaikan oleh Ustazah Salma, dan informasi mengenai manakib di bulan Januari yang terdekat. Untuk informasi yang pertama mengenai sosialisasi jam sostek dan progres kegiatan Lumbung Indonesia akan disampaikan oleh Al-Karamah Ibu Hajah Lina Mulyadi. Waktu dan tempat dipersilahkan, singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat sempurna, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih yang terhormat yang kami cintai, Abah Jagat Al-Kholis Profesor Dr. Budi Rahman Hakim dan Bapak Kiai Lukman, Ustadz Abu Atop dan ini ada alhamdulillah ada Ama di Usman Effendi, beliau alhamdulillah tokoh dan juga panutan juga di Sukabumi gitu ya. Di alhamdulillah kami juga sudah mengadakan manakib, dan yang terhormat yang mulia Ambu Jagat dan juga Teh Ijo yang sedang putri centina dari Abah Aus. Dan kepada tokoh-tokoh yang luar biasa, terima kasih banyak Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya di sini agak sedikit menceritakan secara detail bagaimana sinergitas Lumbung Indonesia, Koperasi Raudhah Al-Kholis serta Hanidah Foundation. Jadi alhamdulillah kami hadir pada saat masa pandemi. Saya bertemu Abah untuk berkomunikasi bagaimana supaya ada hal yang bisa kita lakukan untuk umat gitu, bukan hanya sekedar kita juga ikhtiar dalam beribadah, tapi kita juga sehat secara ekonomi. Dan kami alhamdulillah membentuk Lumbung Indonesia di bawah binaan Hanidah Foundation, di mana adalah penasehatnya itu juga ada Abah Jagat dan ada Umi Wahidah, ada Ibu Istri Menteri Investasi, dan di sini juga ada beberapa tokoh yang lain yang berada di Lumbung Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah tahu apa sih Lumbung Indonesia gitu ya. Lumbung Indonesia itu adalah satu komunitas, di mana komunitas ini adalah menjadi wadah. Kenapa namanya Lumbung? Lumbung itu adalah wadah di mana insya Allah dan harapan kami adalah Lumbung Indonesia menjadi wadah segala wadah, di mana bukan hanya sekedar wadah komunikasi mengumpulkan saja, tapi di mana kita ingin Lumbung ini menjadi salah satu sentral di mana untuk bisa bersilaturahim, bersinergi, untuk bisa membuka jaringan, terus juga memperluas rezeki. Di mana
pastinya kalau dengan silaturahim pasti akan selalu mendatangkan rezeki dengan berteman, bertemu, bersaudara, dan ini pun juga salah satunya adalah yang dilakukan oleh Abah adalah satu bentuk jaringan komunitas lahir dan batin, di mana kita juga harus sehat secara lahir dan batin. Nah, di mana Lumbung ini kita punya yayasan dan koperasi. Jadi yayasannya itu Yayasan Lumbung Indonesia, dan koperasinya itu ada Koperasi Lumbung Indonesia Sejahtera dan Lumbung dan Koperasi Rodoh Al Holis, dan di sini juga ada Koperasi Hanida Indonesia Bersinar. Dan di mana harapan kami membentuk yayasan dan koperasi ini, satu, kegiatan sosial kemasyarakatan yang kita lakukan, alhamdulillah kita membina para santri untuk membangun menjadi santripreneur, di mana mereka juga bukan hanya beribadah juga, tapi mereka harus belajar berwirausaha. Seperti yang kita ciptakan juga untuk simbolnya Koperasi Rodoh Al Holis, yaitu berkhidmat juga berwirausaha. Nah, di mana kita juga membina juga anak-anak disabilitas, di mana yang akan kami lakukan tanggal 27 Januari ini dengan 150 anak-anak disabilitas tunanetra dan berkebutuhan khusus, itu di Hotel Golden Flower. Itu mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau hadir, kami membagikan 22 kursi roda, terus juga santunan. Nah, di mana juga mereka alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kegiatan kami ini disupport oleh beberapa pengusaha dan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa. Salah satunya ini Ama, salah donatur tetap kayaknya yang selalu peduli terhadap umat dan juga masyarakat secara luas. Bagaimana juga membentuk bagi anak-anak difabel, anak-anak yang berkebutuhan khusus juga mereka bisa berkarya. Jadi ada saya membina itu ada beberapa anak-anak luar biasa, walaupun memang masya Allah gitu, dengan kelebihan yang dimiliki, mereka bisa melukis, dan lukisannya itu ternyata bisa laku keras karena dipakai menjadi desain internasional. Dan alhamdulillah kami sudah mensinergikan dengan beberapa sekolah disabilitas, yaitu salah satunya Audrey Indonesia, Yayasan Biruku, dan beberapa di Kota Bandung, untuk bisa anak-anak ini juga walaupun dengan keterbatasan, bahkan mereka mempunyai kelebihan dibanding kita secara normal gitu, karena mereka bisa berwirausaha dan menciptakan sesuatu untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, di mana selain ini juga kita ingin membangun gitu UMKM. UMKM kan sekarang lagi banyak terdampak gitu ya. Bagaimana kita juga menciptakan satu perekonomian, satu perputaran ekonomi yang selalu Abah jaga support, yaitu adalah salah satunya adalah supporting ke Yomat di se-Jawa Barat, bahwa kita akan mendapatkan 290 titik di mana Bapak Ibu di sini juga bisa memiliki akses untuk bisa berjualan melalui apa? Alhamdulillah kami sudah MOU disaksikan juga oleh Abah. Pada tanggal 7 Oktober kita MOU dengan Yomat dan Kagum Group untuk 22 hotel supply jajanan pasar snack UMKM untuk ke 22 hotel. Alhamdulillah. Jadi semuanya itu karena Allah atas izinnya, dan pasti dengan wasilah-wasilah guru-guru kita yang selalu tiada henti mendoakan kita, tiada selalu berhenti mensupport lahir batin untuk bisa kita sukses. Nah, sekalian untuk Bapak Ibu, untuk mungkin yang belum masuk koperasi Rodoh Al Holis, silahkan masuk koperasi karena di sini banyak sekali kemudahan untuk Bapak Ibu untuk bisa berwirausaha, di mana kami membentuk koperasi ini adalah dari umat untuk umat. Nah, gimana kita untuk bisa daftar, nanti bisa ke ke Ustadz atau nanti bisa ke siapa yang mungkin yang terdekat. Nanti kita coba untuk bisa daftarkan Bapak Ibu punya usaha apa. Nah, nanti kita yang bisa makanan basah, bisa jajanan pasar, tolong confirm ke saya. Nah, siapa tahu mungkin kan di sini kalau setiap hotel tuh selalu Bapak Ibu mungkin pernah kalau ke undangan dapat box, kalau meeting snack box ya, ataupun mungkin kayak snack yang suka dijualan. Nah, Bapak Ibu tadi kalau ngelewat ke pas mau masuk di ada kayak kasir reception kalau mau check in, di situ ada snack UMKM itu dari kami Lumbung Indonesia, Kagum Group, dan Koperasi Rodoh Al Holis. Dan kami bisa menciptakan satu sinergitas ini dengan para pengusaha-pengusaha hebat yang memiliki mungkin akses salah satunya almarhum
Pak Wali Kota ini mengakseskan kami ke beberapa wali kota di seluruh daerah. Makanya kami Lumbung Indonesia ini ada di seluruh Indonesia. Jadi kami menciptakan program kemanusiaan, program kemasyarakatan ini untuk di copy paste di seluruh Indonesia. Dan kami sudah buka 4 provinsi. Jawa Barat, ibu ketuanya itu adalah Ibu Wagub, Ibu Lina Marlina Rusan sebagai Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat juga, serta beliau sebagai Ketua Lumbung Jawa Barat. Dan untuk untuk di NTB kita sudah buka juga, dan di Kaltim juga kita sudah buka, ada Lumbung Samarinda, juga Lumbung Balikpapan kita sudah buka juga, dan kita sudah buka di Turki. Yang belum tahu, kami Lumbung Indonesia juga buka di Turki. Nah, kenapa harus buka di Turki? Karena kita juga ingin mensuplai makanan dari Indonesia untuk orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk ekspor, mungkin yang belum ada izin, itu kami bisa memfasilitasi itu. Bagaimana makanan Bapak Ibu kalau layak untuk ekspor, kita akan bantu untuk ekspor gitu. Jadi kita harapan kita mulai dari hal kecil dengan berkomunitas melalui Lumbung Indonesia, masuk form kami, masuk koperasi, barulah kita bentuk untuk satu bentuk komunikasi bagaimana cara berwirausaha yang baik gitu. Di sini ada maintain, pembinaan, pendampingan bagaimana yang tidak punya NIB, kita bekerja sama dengan Kementerian Investasi, masuk ke OSS, yaitu nomor induk berusaha, semuanya dapat gratis gitu. Dan kalau tidak memahami, mungkin belum memahami masuknya dari izin tersebut, kami akan melakukan pendampingan itu, karena kita sudah MOU untuk pendampingan mendapatkan nomor induk berusaha itu dari NIB. Karena minimum usaha sekarang harus ada NIB. Nah, ini belum ada yang paham NIB itu apa. Nah, nanti mungkin ada season berikutnya, nanti kita akan buat. Jadi alhamdulillah karena kita setiap hotel boleh di mana saja, kita mungkin untuk khusus nanti digabung dengan anggota lain dari Lumbung, karena kita udah ada se-Indonesia. Nanti kita akan buat misalnya di Bandung, nih Bapak Ibu yang ada di Bandung, kita misalnya pas ada acara di bulan ini atau bulan depan gitu ya, nanti kita akan buat pendampingan itu bagi Bapak Ibu yang mau berwirausaha gitu. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir, masih banyak jalan dan cara, harus mulai berproses segala sesuatunya gitu. Nah, mungkin itu informasi yang di situ salah satunya. Terus kedua, kita insya Allah dengan Abu Atop ini akan membuka namanya aplikasi, seperti mungkin Ibu tahu Gojek, GoFood gitu ya, yang biasa mungkin pesan-pesan makanan gitu ya. Nah, kita buat aplikasi khusus juga dari umat untuk umat yang dibuat oleh Abu Atop. Tepuk tangan dulu untuk Abu Atop. Jadi Abu Atop ini berhikmat sekali sampai membuat aplikasi. Beliau investornya juga membentuk gimana caranya, kan kita nggak punya modal nih untuk masuk aplikasi. Beliau buatkan secara khusus bahkan gratis untuk UMKM untuk bisa masuk ke marketplace. Salah satunya adalah SRID, di mana Bapak Ibu bisa masuk SRID, Ibu download, terus juga kita buka untuk bisa berjualan online di seluruh Indonesia, bahkan dunia bisa pakai gitu ya Abu Atop ya, dimanapun juga bisa pakai. Dan bahkan kalau mau bayar listrik segala macam itu bisa gitu. Nah, itu sampai kita tuh berpikir untuk bagaimana menjual offline secara online-nya juga gitu. Ada di mana? Ada di Koperasi Rodoh Alkoholis lagi. Siapa pembinanya? Yaitu Abah Jagat. Jadi semuanya itu sangat tersusun gitu. Saya tuh merasa setelah menemukan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah ini, walaupun saya juga masih belajar dari mu'alaf sampai sekarang ini, saya merasa dibimbing secara lahir batin, dan saya merasa kehidupan saya lebih tersusun gitu. Terima kasih Abah atas bimbingan yang luar biasa, karena memang kalau bukan berkat guru juga mungkin kita juga kehilangan arah. Kita tuh mau apa gitu sebenarnya ya. Nah, alhamdulillah adalah komunitas Lumbung Indonesia yang bersinergi dengan Koperasi Rodoh Alkoholis, karena kebetulan saya ada berada di dalamnya bersama Abah. Yuk kita bareng-bareng bisa menciptakan satu perhimpunan untuk bisa mencapai kesuksesan lahir dan batin gitu, dunia dan akhiratnya juga. Nah, mungkin untuk yang jam sostek, karena kebetulan Pak Imam yang kemarin sempat, mungkin ada yang udah pernah tahu, kebetulan beliau lagi sosialisasi untuk membantu para UMKM juga. Bapak Ibu yang belum punya BPJS sama jam sostek, karena kami sudah bekerja sama Lumbung Indonesia Sejahtera dengan jam sostek dan BPJS. Kalau yang sulit
sulit untuk mendaftar, hubungi kami, hubungi saya atau Pak Ustadz, karena kita sudah punya kayak misalnya contoh ibu bayarannya 50.000, 100.000 per bulan misalnya ya, kami itu hanya 17.000 saja, jadi hanya 10%-nya saja. Jadi itu hanya untuk apa? Kan untuk anggota Lumbung Indonesia. Nah, siapa di dalamnya? Ada UMKM, petani, peternak, dan orang-orang apa yang mungkin kita bisa bantu. Bahkan kita bisa bagikan secara gratis jika ada orang yang memang betul-betul kita harus bantu secara finansial, memang apa harus dibantu begitu. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin lebih detail lagi nanti bisa hubungin saya, boleh catat nomor saya juga, mungkin untuk bisa saya buatkan grup juga. Kan yang belum masuk grup Kagum Grup KRA, nanti masuk grup nanti bisa WA ke saya 08122. Ya boleh. Soalnya ada yang sebagian belum masuk grup, soalnya di grup tuh cuma hanya berapa, padahal kalau jamaah tuh 100 lebih terus gitu kan. Ini pasti ada yang belum tahu gitu. 08122 477 ya 477 888 dengan Liana Mulyadi Lumbung Indonesia gitu. Yuk, karena kita sudah bersaudara, mari kita saling support dari mulai hal kecil, dari bentuk komunikasi, bikin grup, informasi apapun, terserah apapun ada acara, yuk ikut, karena disitulah kita punya semangat. Yang penting punya semangat dan niat. Kalau tidak punya semangat niat ya begitu-begitu aja hidupnya jadinya. Nah, tapi kalau punya semangat niat, insya Allah kita bisa bersaling berbagi komunikasi begitu. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut, karena ini takutnya seasonnya terlalu banyak, nanti kita coba komunikasi berikutnya begitu ya. Izin Abah untuk bisa melaksanakan semuanya dengan baik, insya Allah sambung doa untuk bisa dilancarkan semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.